Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Damai di hati. Puji syukur kepada Tuhan. Di hari Minggu ini kita akan beribadah kepadanya. Dan ibadah ini akan dipimpin oleh Pendeta Yulia Sinadia Lewan STH. Jemaat diundang berdiri dan kita menyanyi klik nomor 122. Kasih dari sorga. Kasih dari sorga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa sorgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Selamat pagi saudara-saudara. Tema ibadah kita ialah menjadi sahabat bagi semua. Berhubung dengan tema ini, maka kami telah memilih nas pembimbing dalam Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Mari kita berdoa. Kami menikmati setiap berkat-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan, sehingga kami boleh ada di minggu keempat di bulan Mei di tahun 2020 ini dengan kekuatan kesehatan yang Tuhan limpahkan bagi kami sekalian. Dan di hari Minggu sukacita ini ya Tuhan, kami akan ada dalam peribadatan. Layakan kami ya Tuhan, kuduskanlah kami, agar kiranya peribadatan kami di hari Minggu ini, semuanya itu boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita sambut dalam pujian, klik nomor 388, Besar Anugerah-Mu. Semakin hari
Jemaat dipersilakan duduk. Sebelum kita membaca Alkitab sehubungan dengan tema ibadah dan merenungkannya, marilah kita memeriksa kehidupan dengan bertitik tolak dari firman Tuhan dalam Alkitab. Yesus berfirman, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, "Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bagaimanakah sikap kita terhadap Tuhan Allah kita? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Dia dan segala perbuatannya? Dan bagaimanakah sikap kita terhadap sesama manusia? Apakah kita benar-benar mengasihi sesama kita? Seringkali kami perbuat apa yang tidak kami kehendaki, yaitu Oleh karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Dengan sikap berdoa, kita mengaku dosa lewat pujian. Klik nomor 386, bukan dengan barang fana. segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Amin. Tuhan ialah Allah yang sudi mengampuni, pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Oleh karena itu, marilah kita memuji. Kita menyanyi dalam Kidung Jemaat nomor 467, Tuhanku bila hati kawanku. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi tontonan
Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang ada di sorga, kami mengucap syukur atas seluruh penyertaan yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh menjalani hari-hari kami dengan penuh sukacita. Bahkan ketika juga di hari ini ya Tuhan, kami boleh bersekutu untuk membaca firman-Mu, dan saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan. Semoga firman-Mu yang akan disampaikan kiranya dapat menjadi petunjuk dan penolong bagi kami dalam kami menjalani kehidupan kami, menjadi petunjuk untuk menghadapi kebimbangan, ketakutan dan kekhawatiran, dan biarlah kami menjadi pendengar dan pelaku yang baik untuk firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, mari kita sama-sama membaca Alkitab dalam Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai ayat 17. Dengan judul perikop perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama-Ku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Kita sambut dengan Kidung Jemaat nomor 49, firman Allah jayalah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Shalom, damai di hati. Kita bersyukur bersama di hari Minggu ini. Tidak terasa kita sudah ada di minggu keempat di bulan Mei di tahun 2020 ini, dengan selalu menikmati setiap berkat dari Tuhan. Dan Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sebagai makhluk sosial tentunya kita ingin selalu bergaul. Kita ingin membangun persahabatan dari sejak kecil, beranjak remaja, hingga menjadi dewasa, dan juga hingga kita mati. Kita selalu merindukan akan kehidupan dalam persahabatan. Dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, bagaimana kita membangun persahabatan? Menurut teori ada 4 hal kita bersedia membangun persahabatan dengan seseorang. Yang pertama,
karena ada persamaan. Dan yang kedua karena ada timbal balik, saling percaya dan juga saling menolong. Yang ketiga karena ada kecocokan ketika ngobrol nyambung. Dan yang keempat karena bisa menjadi role model. Artinya kita berteman karena kita respect atau kita menggangumi kualitas kepribadiannya. Dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita dapat mengerti bahwa Yesus menyebut kita sebagai sahabat? Yang menjadi pertanyaannya adalah kualitas apa yang ada pada kita sehingga Yesus mau untuk bersedia membangun persahabatan dengan kita. Kalau orang mau coba bandingkan dengan 4 teori tadi, tentu kita bisa mengatakan bahwa Dia adalah Allah, Dialah pencipta, sedangkan kita adalah manusia ciptaannya. Dia begitu setia yang juga mengorbankan akan nyawanya, sedangkan kita hanyalah manusia yang seringkali mengkhianati. Jika demikian Bapak Ibu Saudara, apakah alasan yang membuat Yesus mau membangun persahabatan dengan kita? Jawabannya adalah kasih, dan tidak ada alasan yang lain. Dan Bapak Ibu Saudara, kita tahu bersama, kasih merupakan unsur yang paling penting dan menentukan hidup manusia yang mampu menciptakan keharmonisan, kedamaian, serta hubungan sosial satu sama lain. Kasih agape adalah salah satu dari jenis kasih yang biasanya dipergunakan oleh orang percaya untuk menggambarkan kasih Allah kepada manusia. Dan firman Tuhan kita di saat ini mau mengingatkan kepada kita bahwa kasih Bapa pada Tuhan Yesus sama seperti kasih Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Demikianlah kasih itu akan tetap ada ketika murid-muridnya tetap tinggal di dalam Tuhan. Oleh karena itu, Yesus memerintahkan pada murid-muridnya agar tetap melakukan segala perintah-perintahnya dan tidak berpaling dari kasihnya, supaya ia akan tetap mengasihi mereka. Kasih yang telah dibuktikan oleh Allah lah, itulah juga yang harus diteladani para pengikut Yesus untuk tetap hidup saling mengasihi. Jika murid-muridnya mampu untuk saling mengasihi, maka segala perintah pun akan ditaati oleh para murid-murid dari Tuhan Yesus itu sendiri. Dikatakan bahwa ketika kita melakukan segala perintahnya, terutama saling mengasihi, lewat perenungan kita di saat ini, ada berkat yang akan kita memperoleh ketika kita hidup dalam mengasihi, yaitu yang pertama, kita akan mendapatkan sukacita yang penuh yang bersumber dari Tuhan. Kita bisa lihat dalam ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-12, di mana Yesus menjanjikan sukacita bagi yang hidup dalam kasih. Sukacita Tuhan akan ada pada kita yang hidup dalam kasih, sehingga sukacita kita pun akan penuh. Dan yang kedua, berkat yang akan kita peroleh, yaitu kamu akan menjadi sahabat-sahabatnya, bukan lagi sebagai hamba. Yesus sebagai sahabat yang selalu hadir, yang selalu menyertai dan juga selalu menghibur, bahkan juga ia yang mengorbankan nyawanya untuk kita sekalian. Dan yang ketiga, dipilih menjadi sahabatnya dan dipanggil untuk melayani. Ketika Yesus memilih para murid-muridnya sebagai kader untuk meneruskan pengambaran berita sukacita, Dia juga memilih kita untuk diselamatkan, dan Dia juga memilih kita sebagai sahabat-sahabatnya. Dan yang keempat, Tuhan Yesus ketika kita diberkati, maka kita juga akan hidup untuk menjadi berkat. Itulah 4 berkat yang akan kita peroleh, terutama bagi murid-murid Yesus dan kita sekalian, ketika kita hidup dalam kasih
lewat perenungan kita di saat ini. Dan Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, perenungan kita saat ini menjadi keharusan dan juga menjadi kewajiban yang harus kita lakukan. Kita diperintahkan untuk mengasihi satu dengan yang lain, artinya kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain, berarti kita mau untuk mengasihi semua orang. Yesus tidak menginginkan kita hidup untuk memilih orang untuk dikasihi. Yesus membuktikan bahwa Dia mengasihi semua orang, bahkan orang-orang yang dikucilkan, orang-orang yang direndahkan, dan juga orang-orang yang cacat. Jadi Yesus tidak hanya mengajarkan konsep belaka kepada murid-muridnya, namun Dia juga mengajarkan apa yang telah diperbuat di tengah-tengah pelayanannya. Dan kiranya kita akan selalu mau untuk menumbuh kembangkan kasih Kristus dalam kehidupan kita. Dengan kasih Kristus itu kita membangun hubungan yang baik dengan semua orang. Walaupun memang realita yang terjadi dalam perjalanan kehidupan kita, sikap kita, ketidakmampuan kita untuk memahami situasi dengan bijak, cara kita mengatasi persoalan, sehingga juga menimbulkan prasangka negatif, cepat emosi, sikap kita akan sangat mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain. Begitu juga dengan sikap tidak mau mengalah, yang sulit melepaskan pengampunan, ada kebencian, juga itu dapat merusak akan keutuhan kehidupan kita dalam hidup untuk mengasihi. Oleh karena itu, lewat perenungan kita di saat ini, kita diingatkan bahwa hanya karena anugerah Tuhan, torang semua boleh menikmati hidup ini. Anugerah itu adalah bukti dari kasih Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita. Kita diajak untuk menikmati kasih Allah dan menerapkan kasih itu pada semua orang dengan tulus. Dan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kiranya orang lebih mau untuk selalu mengasihi, menjadi sahabat bagi semua orang, tidak mengucilkan bagi saudara-saudara kita yang saat ini ada dalam musibah pandemi COVID-19 ini, tetapi dengan sikap kita mau untuk selalu baku-baku topang dalam doa, baku-baku bantu di tengah-tengah kehidupan berjemaat dan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Tuhan menyertai kita sekalian. Amin. Jemaat diundang berdiri. Marilah kita mengaku iman kita menurut pengakuan iman Gemim. Kami mengaku bahwa Tuhan Allah yang kekal itu esa, berdaulat, Bapa pencipta dan pemelihara alam semesta. Tuhan Allah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Rela berkorban, menderita, bahkan mati di kayu salib. Dikuburkan dan pada hari ketiga bangkit mengalahkan dosa dan maut. Naik ke sorga dan akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghadirkan dan mengenapkan kerajaan damai sejahtera. Tuhan Allah hadir dan berkarya melalui Roh Kudus dalam sejarah dunia hingga akhir zaman. Kami mengaku bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang tertulis yang diwahyukan Tuhan Allah sendiri, sumber pemberitaan Injil dan pedoman hidup orang percaya. Kami mengaku bahwa Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan untuk membangun kehidupan bersama turun-temurun. Orang percaya terpanggil mengelola dan memelihara alam semesta dengan bertanggung jawab, dengan bekerja keras dan dengan jujur. Kami mengaku bahwa Gemim adalah persekutuan orang-orang percaya yang dipilih dan diselamatkan oleh Yesus Kristus, Kepala Gereja dan Juru Selamat dunia. Gemim melayankan sakramen baptisan kudus dan perjamuan kudus. Gemim dihadirkan Tuhan di tanah Minahasa dan di seluruh dunia
adalah arak-arakan orang percaya yang hidup, mati, dan bangkit bersama Kristus. Diutus untuk bersekutu, bersaksi dan melayani di tengah keragaman budaya, tradisi, etnis, ras, kepercayaan, dan agama untuk menghadirkan keselamatan dan tanda-tanda kerajaan Allah yang penuh damai sejahtera bagi orang-orang percaya dan bagi semua orang. Kami mengaku bahwa orang-orang percaya kepada Yesus Kristus yang melakukan kehendak-Nya memperoleh kehidupan kekal hingga Dia datang kembali. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita membawa persembahan kita. Sambil memberi persembahan, mari kita menyanyi dalam Kidung Jemaat nomor 381, Yang Maha Kasih. Selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan kami sekalian bersama dengan keluarga kami masing-masing boleh bersekutu di ibadah pagi hari ini. Sungguh kami sangat bersyukur ketika kami boleh menaikkan pujian dan doa kepadamu. Kiranya lewat firman-Mu yang telah kami baca dan kami renungkan dapat menjadi berkat hidup kami untuk menjadi murid-Mu yang tetap setia dan taat walau dalam gumul maupun ketika kami ada dalam kehidupan bersukacita. Kami telah memberikan persembahan. Berkatilah apa yang telah kami berikan, kiranya dapat menopang kebutuhan pelayanan di jemaat-Mu, memberkati pengelolaan persembahan, supaya dapat mengelola dengan baik setiap persembahan yang kami berikan. Ya Tuhan Allah, dalam persekutuan yang bersyukur, kami bermohon kiranya kasih-Mu selalu menjadi landasan dalam hidup keluarga kami masing-masing. Kuatkan kami, mampukanlah kami dalam bertanggung jawab terhadap setiap kehidupan keluarga kami masing-masing. Baik kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua dan juga anak-anak. Berkatilah setiap aktivitas kami, kerja, usaha, bahkan kami juga yang sementara melakukan physical distancing. Kiranya berkat-Mu turun melimpah dalam hidup kami, bahkan kami juga boleh menjadi saluran berkat-Mu. Ya Bapa di surga, dalam menghadapi hari-hari kehidupan kami, tak jarang juga kami berhadapan dengan berbagai pergumulan dan tantangan, baik dalam pergumulan di tengah-tengah keluarga kami, bergumul dengan pekerjaan kehidupan kami, dan juga Tuhan kiranya membukakan jalan agar kiranya talenta yang kami miliki dapat mendatangkan berkat untuk kehidupan. Dan kami mohon penyertaan-Mu dalam setiap perjuangan kehidupan kami. Ya Allah Bapa di surga yang penuh cinta kasih, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang boleh bersyukur atas umur panjang dan berkat yang Tuhan berikan. Bagi saudara-saudara kami yang boleh menikmati juga pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan keluarga yang Engkau berikan. Kami mendoakan bagi saudara-saudara kami yang boleh bersyukur atas hari ulang tahun pribadi dan juga hari ulang tahun perkawinan dari tanggal 11 Mei hingga tanggal 24 Mei. Gabriel Kumayas, Ibu Eva Sumondak, Bapak Meki Golung, Ricardo Roti, Ibu Yohana Bauwes, Ibu Carla Sengkei, keluarga Gumolung Sualang, Bapak Herman Sonda, Bapak Franky Rumengan, Ibu Yayu Iskandar, Bapak Willem Siwu, Simon Matapere, Ibu Meike Sondak, Selomita Tapu, Bapak Arai Ruhupati, keluarga Dongio Sinyal, keluarga Manopo Gio,
Bapak Musafir Jarang, Bapak Rocky Mamuko, Ibu Indah Masengi, Bapak Robert Posuma, Bapak Franky Borahi, Ibu Meske Daud, Ibu Sarce Budiman, Bapak Maxi Lotulung, Ibu Patricia Pungantung, Regina Papilaya, Ibu Menciana Lau, Bapak Melki Katilahe, Givenly Tindangen, Bapak Heri Kumaat, keluarga Palimbunga Mangkampe, keluarga Adrian Panding Solang, Ibu Sylvia Kumaat, Ibu Meiti Kumenit, Mona Lisa Mohede, Roni Aacin, Aldo Tamapeku, Meding Makalau, Meiga Larasati, Hiskia Pangkerego, Stefani Toy, keluarga Dohali Derek, Bapak Melki Puasa, Christine Wawo, Yoel Takahindangen, Kristania Palandi, Glenn Kodowati, Dina Gahansa, Galantri Kindangen, Bapak Stefano Siu, Bapak Meiki Rongkar, keluarga Winerongan Kindangen, keluarga Kindangen Lanes, keluarga Tielung Tampi, Keano Tak, Edward Putra, Ibu Kartini Taiwilan, Valdi Solang, Raymond Kukihi, Bapak Giovanni Manopo, Ibu Eva Ventinusa, Bapak Tein Tones, Ibu Vika Teu, Ibu Meika Sondak, dan Boni Iring. Ya Allah Bapa di surga, saudara-saudara kami boleh bersyukur atas berkat yang Tuhan berikan lewat pribadi dan keluarga mereka. Kiranya semua berkat yang mereka boleh nikmati lewat ketambahan usia, biarlah seluruh kehidupan mereka, bahkan kami semua, diserahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Ya Allah Bapa di surga, kami juga membawa dalam doa bagi saudara-saudara kami yang dalam pergumulan sakit, yang juga dalam pemulihan. Kami mendoakan Bapak Christopher Mamuko, Saudara Yefta Tauran, Bapak Ruben Bontong, Ibu Angel Rumengan Hasani, Bapak Ramnus Jacobs, Ibu Selvani Loloang, Aideleda Runtu, Bapak Stanley Kindangen, Bapak Daud Iring, Ibu Adelheid Bentian, Ibu Stin Sumampo, Bapak Yan Rumambi, Ando Makalau, Ibu Sofli Palandi Rompas yang saat ini ada dalam perawatan di Rumah Sakit Pancaran Kasih, Ibu Pangkerego Budiman, Ibu Awon Timporok. Kiranya Bapa di surga, apa yang menjadi kerinduan dan harapan bagi saudara-saudara kami untuk menikmati berkat kesembuhan, kiranya Tuhan juga lah yang akan melimpahkan lewat mujizat dan kuasa-Mu bagi saudara-saudara kami yang saat ini ada dalam pergumulan, sakit, dan juga bagi mereka yang ada dalam pemulihan. Kami juga berdoa bagi orang tua kami yang saat ini ada dalam usia lanjut, memberkati kehidupan mereka di usia lanjut ini, agar kiranya selalu menikmati sukacita dan berkat dari Tuhan bersama juga dengan kehidupan keluarga mereka. Ya Allah Bapa di surga, kami mendoakan gereja-Mu, Gereja Masih Injili di Minahasa, memberkati di tengah-tengah wilayah Manado Pangetumpa, terlebih khusus di tengah-tengah jemaat Gemim Karisma Buha. Engkau memberkati pelayanan yang terus kami lakukan, bahkan segala program-program pelayanan yang ada, memberkati di kolom Bipra, Komisi Kerja, bahkan BPMJ, seluruh pelayan khusus, Syamas, Penatua, para pendeta, pegawai gereja, kostor, bahkan semua yang terlibat. Tuhan yang akan selalu memberkati bersama dengan tim multimedia, pengurus kelompok fungsional lansia, seluruh kepanitiaan yang ada, kiranya selalu ada dalam penyertaan-Mu, memberkati pelayanan kami, memberkati kehidupan kami juga bersama dengan keluarga kami masing-masing. Ya Bapa di surga, memberkati juga para pemimpin-pemimpin kami yang ada di negara Indonesia, di Provinsi Sulawesi Utara,
di kota Manado, Kecamatan Mapanget, bahkan ketika kami juga ada di Kelurahan Buha, di tiap-tiap lingkungan yang ada, Tuhan yang akan selalu memberkati para pemimpin-pemimpin kami dengan hikmat-Mu, memampukan, menguatkan mereka dalam tanggung jawab yang Tuhan berikan. Kami juga tetap senantiasa mendoakan bagi kami semua yang saat ini ada dalam kewaspadaan virus COVID-19 ini, berdoa bagi tim kesehatan, pemerintah, bagian keamanan, Polri, TNI, Satpol PP, dan semua pun yang bekerja sama memberantas penyebar luasan COVID-19 ini. Sehat kuatkan mereka semua yang menjadi garda terdepan, sehat kuat selalu kiranya ada dalam kehidupan mereka, dalam mereka menjalani setiap tanggung jawab yang Tuhan berikan. Ya Bapa di surga, inilah yang menjadi doa syukur kami, permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri. Mari kita menyanyi dalam klik nomor 338 Bahasa Kasih. Sampaikanlah salam kepada semua orang, terutama mereka yang sakit, lanjut usia, dan yang dalam berbagai pergumulan. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Jemaat dipersilakan duduk. Demikianlah ibadah kita di saat ini. Selamat hari Minggu dan saatnya kita bersaat teduh.